susah
kebenaran firman Tuhan ya kepada kita sekalian, secara khusus kepada hamba Tuhan yang muda ini, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan dia akan membekali pelayanan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Saya akan baca dari Injil Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar serta melakukannya sehari lepas sehari. Dan sekalian, khususnya bagi hamba Tuhan yang muda ini satu ayat yang perlu direnungkan dengan sungguh. Karena bagaimanapun kasih adalah dasar segala sesuatu yang kita lakukan di dalam penggembalaan. Kasih. Kalau kita pertimbangkan, ya, apa yang kita ambil dari pelayanan kita? Seringkali kan kita bergumul dalam pelayanan. Pergumulan kita bukan hanya jiwa-jiwa, tetapi pergumulan kita tidak lepas di dalam memperjuangkan keluarga. Karena bagaimanapun kita tidak bisa bertepuk tangan sebelah dan berkata yang penting melayani Tuhan. Tetapi saudara sekalian, ada satu hal pergumulan di belakang, yaitu apa? Kebutuhan di tengah-tengah keluarga. Karena bagaimanapun hamba Tuhan itu perlu makan dan minum, perlu berpakaian yang rapi dan lain-lain. Kita ini tidak seperti malaikat yang turun dari sorga tanpa perlu kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tetapi kita memerlukan itu. Dan itu sebahagian kesaksian kita di tengah-tengah masyarakat. Dan terlalu banyak orang berkata kasihnya seperti sungai, tetapi kita tidak pernah mengalami bagaimana kita minum dari sungai itu. Makanya satu pergumulan yang luar biasa yang Tuhan taruhkan di dalam hati seorang gembala. Memang kepejabatan di tengah-tengah gereja Bethel Indonesia, jabatan kita adalah pendeta.
Tetapi di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kita bisa mengesampingkan istilah pendeta itu. Tetapi yang sering kita pakai adalah gembala, pastor, gembala. Sehingga tugas yang berat di dalam hati gembala itu, dia harus menumpahkan seluruh perhatiannya. Bukan hanya memerintah, tetapi membimbing domba-domba itu ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, sehingga jemaat itu mengalami kepuasan di dalam kehidupan. Itulah tugas yang berat dari seorang gembala. Kadang-kala kan kita gembala ini, kalau tentunya jemaat kita sebagai petani, kalau kita dengar hasil pertaniannya, ya luar biasa berhasil, harganya juga memuaskan. Walaupun tidak diserahkan kepada kita gembala, hanya mendengar berita hasil pertanian jemaat diberkati, hati kita lega dan berkata terima kasih. Tetapi sebahagian, kalau kita dengar hasil pertanian jemaat kita tidak memuaskan, istilahnya gagal dalam panen, walaupun tidak diberitahukan ke kita, hanya kita mendengar keluarga si A hasil panennya gagal, maka kita juga akan mengalami, waduh, hati yang berat. Kadang kita berdoa dengan menangis di hadapan Tuhan. Itulah yang dialami oleh kita selaku gembala. Makanya seorang gembala itu harus mencurahkan segenap hatinya untuk jemaat dan domba-domba. Bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari jemaat itu akan ada di hati kita dan mendoakan. Ya, mendoakan. Doakan. Sehingga lewat doa-doa kesehatan yang terjadi di tengah-tengah jemaat di tempat ini, kami berharap, ya, kami berharap bahwa gereja ini akan bertumbuh lebih daripada yang lalu. Ya, dan kita kemudian luar biasa Tuhan mengasihi kami jemaat di tempat ini. Setelah gembala kami yang baru ini, kami melihat perubahan-perubahan yang luar biasa. Memang itu tidak dapat disangka, ya, tidak dapat disangka. Bagaimanapun ide yang baru itu tentu Tuhan taruhkan di dalam hati gembala yang muda. Ya, kita melihat setiap kali ada pergantian di tengah-tengah pemimpin, mulai dari Musa, ya, Musa diganti oleh Yosua. Yosua itu lebih hebat, ya. Musa bisa gagal di tengah jalan, gagal. Tetapi Yosua sebagai penggantinya, aduh, kita melihat luar biasa. Dalam banyak tekanan-tekanan yang dia hadapi, dia terus maju sampai dia sampai ke kota Kanaan, kota yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita melihat, ya, istilahnya Elia dan Elisa, kita melihat apa? Elisa itu, ya, jauh lebih besar, jauh lebih situasi yang Tuhan tunjukkan kepada. Tetapi semua itu akan dapat engkau lakukan hari demi hari, karena kasihmu yang besar, kasihmu yang dalam,
mengasihi akan Tuhan. Kalau kasih itu semakin tebal di dalam kehidupan, engkau tidak akan menyesal dan waduh, kenapa saya harus pindah dari Kalimantan ke tempat ini? Waduh, kenapa aku harus tinggal di tengah-tengah jemaat yang sedikit dalam ekonominya yang tidak akan terlintas dalam pikiran, tetapi engkau akan berkata, terima kasih karena kasihmu akan Tuhan senantiasa tidak berubah, sehingga menepati kehidupan ini, pelayanan ini, engkau akan dipersiapkan dengan hati yang sungguh. Jadilah gembala yang baik, yang mengorbankan segenap hidup untuk Tuhan. Dijauhkanlah keranya dari kehidupan jika engkau menjadi gembala upah, karena gembala upah itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi biarlah engkau gembala yang sungguh-sungguh mengasihi dan menghargai panggilan di hadapan Tuhan. Saya kena percaya jemaat ini akan bertumbuh dengan luar biasa. Itu kerjasama antara semua jemaat di tempat. Ya, itu kerjasama. Terapkan pengetahuan, ya, sedikit demi sedikit kepada jemaat. Jangan semua. Ya, jangan semua. Enggak perlu ke khotbah bahasa Yunani, Ibrani, segala-galanya membuat jemaat nanti akan. Tetapi pakailah cara Yesus memakai perumpamaan, perkataan yang sederhana, sehingga dengan perkataan yang sederhana, yang melalui perumpamaan itu jemaat bisa mengerti. Dan dengan demikian jemaat akan bertumbuh untuk lebih mengerti. Gembalakan domba-domba Tuhan dengan hati yang sungguh. Bersama istri, mari sepakat untuk menggembalakan, sehingga jemaat ini akan terus mengalami kepuasan bersama-sama dengan Tuhan. Tuntunlah jemaat di tempat ini ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, yang jernih, sehingga jemaat akan dibebaskan hari ini. Demikian dengan kebenaran firman Tuhan dalam acara pentabisan gembala jemaat kita. Mari kita